Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firano Hariza, nomor BP 1901051028 kelas 2D TC D3. Baiklah, saya akan membuat video untuk melengkapi nilai UAS praktek Elkom. Di sini saya mendapatkan modul 7, yaitu modul yang membahas tentang modulator AM. Pertama, kita membutuhkan baterai dalam membuat rangkaiannya, yaitu AM voltage, karena modulatornya modulator AM. Kita setting dulu. Selanjutnya kita membutuhkan kapasitor. Kapasitor yang dibutuhkan yaitu sekitar 10 NF. NF. Kita pasang di sini. Setelah itu kita butuh resistor sekitar 47 ohm. Kita letakkan di sini, lalu kita rotasikan supaya bisa menghadap ke atas. Selanjutnya dioda. Dioda yang kita butuhkan yaitu 1N4001G. Kita sejajarkan letaknya dengan kapasitor di sini. Selanjutnya yaitu kapasitor yang kedua yang digunakan sebanyak 1 NF. Kapasitor 1 NF diletakkan di sini. Kita rotate 90 derajat, lalu resistor lagi sebesar 10 kilo ohm. Di sebelah kapasitor, lalu di rotate 90 derajat. Lalu kita butuh lagi yang namanya resistor yang ketiga. Ukurannya itu sebesar 10 ohm juga, 10 kilo ohm maksud saya. Tekan di sini. Setelah itu kita butuh kapasitor lagi sebesar 100 NF. 100 NF. Saya letakkan dulu. Setelah itu resistor kembali sebesar 10K. Dan kapasitor elektrolit yang ukurannya 2,2 NF. Rotasikan. Ditambah ground.
Nah, setelah semua rangkaian telah ada, maksudnya setelah komponennya telah ada, maka kita hubungkanlah dengan kabelnya atau wire. Kita hubungkan dari baterai ke C1, dari C1 ke D1, dari dioda ke resistor ketiga, dari resistor ketiga ke C3, lalu resistor ke atas. Letakkan di tengah, kita susun. Ditarik garis ke atas. Yaitu ini ditarik garis ke atas. Nah, ini ditarik garis ke sini. Lalu ditarik garis dari sini ke bawah. Kita tambahkan ground di bawah R2. Ground. Oke, kan letakkan di sini. Nah, itu kita membutuhkan function generator sama osiloskop. Function generator ini berfungsi untuk menambahkan VC dan VM-nya dan amplitudenya juga. Kita hubungkan function generator ke rangkaian. Lalu kita tambah osiloskop untuk melihat gambarnya. Osiloskop kita hubungkan ke sini. Dan di sini kita hubungkan ke ujung rangkaian. Lalu ini kita ground-kan yang terakhir. Maksud saya, dan di sini kita hubungkan ke ujung rangkaian. Dan di sini kita ground-kan. Di sini kita hubungkan ke arah ground. Di sini. Nah, tinggal yang di atas ini untuk kita hubungkan ke dalam rangkaian. Pada selesai modul kita ubah baterai ini menjadi carrier amplitude-nya sebesar 8, carrier frekuensinya 500 Hz, 500K.
100 di sini. Oke. Nah, selesai. Coba kita runkan programnya. Nah, di function generator 1 kita ubah ke ini frekuensi modulasinya itu sebesar 1 kilo dan amplitudonya sebesar 8. Sudah selesai. Channel A, channel B. Nah, setelah selesai rangkaiannya kita buat, maka kita coba runkan programnya tanpa kita otak-atik kapasitor atau komponen lainnya terlebih dahulu. Sedang loading. Kita atur timelessnya dipercepat. Jadi T2 kita berhentikan untuk mendapatkan VC sama VM-nya. Berarti kita cari puncak tertinggi yang misalnya channel A berarti terendahnya. Yang saya dapatkan di sini bahwa Vmax-nya sama dengan 8,7 volt dan Vmin-nya sekitar 2,053 volt. Jadi di sini bisa kita cari indeks modulasi. Nah, di sini indeks modulasi dapatkan pada pembuatan rangkaian pertama tanpa diotak-atik terlebih dahulu. Nah, lanjut saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komponen di sini. Jadi, fungsi dioda 1 ini adalah untuk merecovery sinyal yang dimodulasi tadi. Kan di job ini membahas tentang modulator AM. Jadi, dioda ini digunakan untuk mengembalikan sinyal informasi yang tertompangkan tadi ke frekuensi carrier, sehingga didapatkanlah kembali sinyal informasi yang dikirim oleh pemancar. Sedangkan C1 itu memfilter sinyal yang tidak diinginkan, misalnya seperti noise. Dan C4 berfungsi sebagai filter sinyal yang diinputkan tadi. Fungsi dari pasangan R1 dan C1 berfungsi untuk pengatur arus dan pemfilter sinyal. Sama dengan fungsi dari C2 dan C3 yang berpasangan di sini berfungsi sebagai pengatur dan pemfilter sinyalnya tersebut. Di sini jadi VM, VC yang kita dapatkan tadi didapatkan dengan frekuensi 1 kilo dan amplitudonya atau VM-nya sekitar 8 ppp. Nah, kita coba mengubah ini sekitar 500
Dan amplitudo kita ubah menjadi 4 pp. Nah, bisa dia gelombangnya sedikit lebih besar daripada gelombang yang tadi. Nah, kita coba mencuplik sedikit. Kita ambil tempat tertingginya mungkin di sekitar sini. Lalu tempat terendahnya di sini. Dicuplik segini. Jadi, bentar. Jadi dapatkan Vmax-nya sekitar 12,189 volt dan Vmin-nya 1,549 volt. Itu dengan frekuensi 500 kHz dan amplitudo atau F-nya sekitar 4 pp. Nah, kita coba dengan mengganti frekuensinya sekitar 4,5 kHz dan amplitudonya menjadi 6 pp. Lamanya Bang angsur membesar. Kita cuplik pada tinggi di sini. Jadi dapatkan Vmax-nya sekitar 13,601 volt dan Vmin-nya yaitu 8,204 dengan frekuensi 4,5 kHz. Nah, sekarang kita coba untuk menghilangkan C4-nya. Menghilangkan C4. Maksud saya mengubah kapasitor 2 sekitar menjadi 100 N. Soalnya di situ jika kapasitor di situ bertambah tinggi nilainya, maka nilai DC-nya akan bertambah besar juga. Karena semakin besar daya inputnya. Kita ubah 100 N sebaran
sinyalnya sedikit bertambah. Keduanya. Saya dapatkan Vmax-nya 3,704 volt dan Vmin-nya 1,413 volt. Lalu kita coba C2 ini kita ubah menjadi 47N. Gimana hasil rangkanya kecil, sedikit lebih kecil lah yang pada yang tadi. Coba mencari jadi didapatkan Vmax-nya 10,79 dan Vmin-nya 8,733. Nah, ini diubah jadi 100N. Kalau Vmax yang terakhir yaitu 10,790 volt dan Vmin-nya 8,733 volt. Nah, demikianlah hasil presentasi saya dalam UAS praktek Elkom ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.